Oke pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi bapak angkat bagi anak yatim diduga nakal hingga ikut pelatihan di barak militer. Ya, KDM berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak yatim dalam pelatihan tersebut. Kamu tidak punya ibu yang meninggal, punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Alhamdulillah. Pernyataan Deddy Mulyadi ini langsung disambut antusias oleh para siswa yang menjalani pendidikan di Markas Kodim 0610 Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyatakan akan menjamin serta membiayai kebutuhannya. Usai memberikan semangat dan arahan kepada para siswa, KDM menilai metodologi yang diterapkan di Sumedang ini sudah baik karena meliputi fisik, kesehatan, asupan gizi, serta wawasan yang menjadi dasar utama untuk melihat perubahan keluar nanti. Pada kesempatan ini, Deddy juga menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya harus dievaluasi total. Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali ini juga bagian dari introspeksi pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total. Deddy Mulyadi juga memberikan seekor kuda bagi salah satu siswa yang kerap bolos sekolah lantaran sering mengikuti tradisi kuda renggong. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja dong, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus itu tahu gak Sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo. Presiden. Nggak boleh nanya. Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya? Ayo Presiden Sobo yuk. Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, kali ini seputar libur panjang ini. Nada dan pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Sejak pagi, penumpang memadati area counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak bepergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Bahkan hari ini pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 140.000 orang atau naik 7%. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 penerbangan.
Ya, kalau tadi di Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke Puncak Gadok, salah satu tempat yang menjadi tujuan dan juga padat. Nah, arus kendaraan wisata di kawasan Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pagi ini sudah mengalami kepadatan. Bahkan kepadatan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore nanti karena libur panjang yang akan berlangsung hingga Selasa mendatang. Pemirsa, inilah situasi terkini kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak. Arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pagi ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian pun menyiapkan sistem satu arah atau one way untuk menuju ke kawasan Puncak. Petugas gabungan dari Polisi Lalu Lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik-titik rawan kemacetan. Dan pemirsa, hari ini diperkirakan akan menjadi puncak libur panjang di kawasan wisata Puncak. Dan tadi kita sudah saksikan kendaraan yang mengarah kawasan Puncak Bogor juga sudah padat. Dan saat ini ada rekan kami Wenda Nura bersama dengan juru kamera Rizky Yulianto yang sudah subuh-subuh berangkat untuk memantau situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Bagaimana Wenda? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata, Galuh dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok yang mana ini merupakan salah satu titik krusial menuju ke arah wisata Puncak Bogor. Dan memang kepadatan di sini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Bahkan kepadatan ataupun kemacetan ini sudah mengular dari kilometer 45 tol Ciawi menjelang keluar tol Simpang Gadok dan memang padat merayap hingga ke arah puncak. Dan bisa dilihat, Nata, Galuh dan juga pemirsa, di belakang kami ini merupakan kendaraan yang baru saja keluar dari tol Ciawi dan akan menuju ke arah puncak. Dan bisa dilihat juga, Nata, Galuh dan juga pemirsa, kendaraan ini didominasi dengan kendaraan berplat luar, terutama berplat B yang bisa kita artikan mereka berasal dari Jakarta dan tentunya mereka mengarah ke arah puncak untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya untuk berlibur di kawasan puncak. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kawasan puncak saat ini masih menjadi destinasi wisata favorit untuk menghilangkan penat. Terlebih kawasan puncak ini dekat dengan kawasan Jabodetabek sehingga seperti pada libur panjang akhir pekan seperti biasanya, kawasan puncak ini selalu ramai oleh para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya. Dan dengan adanya kepadatan ini, Nata, Galuh dan juga pemirsa, kepolisian sudah memberlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 8 pagi hari tadi. Namun tentunya kepadatan ataupun volume kendaraan ini masih terus melonjak dan diprediksi akan terus melonjak hingga sore hari nanti. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berlibur ke kawasan Puncak Bogor, tentunya diperhatikan kondisi fisik Anda karena memang ini situasi jalanannya sangat macet sehingga jangan sampai kelelahan dan pastikan kelaikan kendaraan Anda harus tetap dalam kondisi prima mengingat jalanan menuju ke kawasan puncak pun macet dan menanjak sehingga kendaraan Anda harus tetap prima agar waktu berlibur Anda tidak terganggu dan tentunya liburan Anda tetap nyaman. Dan selamat berlibur kembali ke Anda, Nata dan juga Galuh. Ya, Wenda, pukul berapa kebijakan atau aturan one way ini diberlakukan, dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, Galuh, seperti yang sudah tadi kami informasikan dengan karena adanya volume kendaraan yang melonjak, ini kepolisian sudah memberlakukan sistem satu arah atau one way sejak pukul 8 pagi hari tadi. Namun hingga pukul berapanya tentunya ini bersifat situasional tergantung dari volume kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak. Galuh. Ya, Wenda, terima kasih. Selamat berlibur juga dan salam sehat selalu.